Selamat malam sahabat keluarga dimanapun Anda berada, kembali bertemu bersama dengan saya Andy Darmawan dari Familyverse Indonesia. Jadi hari ini kita bersama-sama mau ngobrol bersama dengan Ibu Marta Panjaitan, seorang konselor keluarga. Tema kita hari ini adalah antara kenyataan dan harapan. Wah, ini satu topik yang menarik nih, karena banyak di antara kita menyadari bahwa di tengah-tengah situasi saat ini, meskipun kita sudah memasuki masa new normal, kita menyadari bahwa ada banyak di antara kita yang mungkin saat ini sedang bisa jadi merasa bahwa kita agak sulit untuk menaruh harapan terlalu tinggi. Apalagi tidak ada seorang pun yang cukup siap di dalam menghadapi pandemi COVID-19 yang terjadi belakangan ini. Apalagi kalau kita baca berita, jumlah orang yang akhirnya terkena COVID-19 juga tidak semakin menurun ya, jumlahnya cukup semakin banyak, walaupun memang bersyukurnya adalah cukup banyak yang juga sembuh. Belakangan saya seringkali mendapatkan banyak sharing dari orang-orang ketika memasuki masa new normal itu juga bukan sesuatu hal yang mudah ya. Ada banyak sekali hal-hal yang membuat kita sulit, keterbatasan-keterbatasan, belum lagi penyesuaian-penyesuaian dari yang tadinya mungkin kita kerja di rumah, balik kerja ke kantor dan lain sebagainya. Akhirnya itu bukan menjadi sesuatu hal yang mudah untuk bisa dijalani. That's why akhirnya ternyata banyak harapan-harapan yang mungkin kita merasa bahwa itu tidak bisa kita penuhi di dalam kehidupan kita. Halo Bu Marta, selamat malam. Halo Pak Andy, selamat malam. Iya, senang sekali Ibu bisa bertemu dengan Ibu. Apa kabar Bu? Baik Pak Andy. Baik ya. Iya sahabat keluarga, Bu Marta adalah seorang konselor keluarga. Dan hari ini Bu Marta mau sharing soal antara kenyataan dan harapan nih. Bu Marta boleh nggak? Kalau saya mau tanya nih, menurut Bu Marta sendiri harapan itu apa sih Bu sebetulnya? Harapan itu sebenarnya setiap orang juga mungkin punya definisi, tetapi saya akan mendefinisikannya adalah sebuah sebuah perasaan atau keinginan terhadap sesuatu dan ingin diwujudkan, ingin dicapai, gitu loh. Jadi harapan itu sampai sejauh itu ingin dicapai, dia punya mimpi tentang sesuatu dan biasanya itu sangat besar ya, itu yang disebut dengan harapan. Gitu. Kira-kira kayak gitu Pak. Dan yang pastinya semua orang punya harapan ya Bu ya. Oh jelas ya. Nah, apa sih sebetulnya, kenapa sih kita harus punya harapan di dalam hidup secara khusus di tengah-tengah situasi saat ini nih Bu, ketika kita berhadapan dengan pandemi COVID-19? Iya. Kalau kita melihat dan mendasari sebuah harapan, kalau umum biasanya bilang gini Pak Andy, suka kita dengar, udahlah hidup itu mengalir sajalah seperti air gitu ya. Padahal sesungguhnya nggak boleh seperti itu. Ketika seseorang punya harapan, itu sesungguhnya setiap orang tuh pasti ingin hidupnya itu ke depannya lebih baik. Yeah. Nah, dengan punya harapan, dia bisa buat planning, dia bisa buat konsep, lalu mungkin sesuatu yang bisa dia buat seperti agenda, saya akan mencapai itu. Karena itu satu perasaan keinginan yang begitu besar terhadap sesuatu, nggak mungkin dikatakan hanya mengalir seperti air, dan hasilnya pasti tidak memuaskan. Makanya harapan itu buat setiap orang itu sangat-sangat penting, supaya orang bisa buat planning untuk hidupnya di kemudian hari. Jadi dengan kata lain, memang harapan itu adalah bagian terpenting dari hidup. Harapan itu yang akhirnya membuat kita tahu dengan pasti untuk apa aku menjalani hidupku dan apa yang ingin aku capai. Nah, persoalannya nih sekarang nih Bu, kalau kita kaitin sama situasi sekarang dan dikaitkan dengan relasi di tengah-tengah keluarga ya. Pandemi COVID-19, masa transisi new normal, satu sisi kita tahu ya tentunya ada hal yang kita syukuri karena perekonomian sudah mulai kembali jalan, aktivitas sudah mulai kembali kita lakukan dengan segala keterbatasan yang ada. Nah, kalau menurut Ibu Marta sendiri nih, dampak sejauh apa sih dampak dari situasi saat ini nih terhadap relasi, sehingga ada cukup banyak orang yang akhirnya apatis ya, jadi merasa bahwa aduh nggak tahu nih sampai kapan situasi ini akan berakhir, terus atau ada yang kehilangan pekerjaan, merasa aduh gimana nanti hidupku di masa yang akan datang. Kalau menurut Bu Marta sendiri seperti apa Bu? Iya, kalau saya sendiri punya pemahaman begini Pak Andy. Jadi selama orang itu punya harapan gitu ya, selama orang itu punya harapan, mungkin situasi akan berubah, keadaan tidak seperti yang kita harapkan.
Nah, biasanya makanya tadi saya katakan di awal bahwa pentingnya seseorang buat planning. Tetapi ketika planning itu pun akhirnya jadi kandas karena mungkin dengan situasi dan sebagainya, tapi selama orang itu punya harapan, seharusnya dia akan tetap punya pikiran yang sangat positif untuk bisa mengejar mimpi itu, mengejar harapan itu. Mungkin hanya soal tertunda saja. Misalnya tadi bagian dari relasi, atau mungkin orang-orang kerja, sekarang pekerjaan tidak seperti itu. Dan saya bisa melihat bahwa fakta ada banyak orang di tengah pandemi seperti ini malah sangat kreativitas dengan semua bentuk pekerjaan yang tidak pernah dikerjakan sama sekali, dan itu mereka menikmati juga karena memang ternyata ketika orang punya harapan, dia akan punya semangat untuk terus menggapai harapan itu sekalipun situasi berubah, keadaan tidak seperti yang diharapkan. Nah, ini kembali ke pikiran positif ya Pak. Akan sulit untuk orang yang sangat apatis tadi sangat pesimis tadi ya. Wah, ini menarik sekali ya. Kalau saya mungkin bisa bandingkan harapan itu seperti sukacita ya. Jadi sukacita, harapan itu seharusnya menjadi sesuatu yang hadir di dalam hidup kita, jangan bergantung kepada kondisi. Karena satu sisi realitanya kita nggak bisa pungkiri nih bahwa semua orang lagi susah, semua orang sedang menghadapi menghadapi tantangan. Yang membedakan adalah apakah kita memiliki pengharapan atau kita tidak memiliki pengharapan. Nah, kalau Bu Marta boleh sharing Bu terkait dengan family ya, yang mungkin datang, counseling, sharing dengan Ibu, apa sih yang menjadi tantangan terbesar di tengah-tengah situasi transisi new normal ini sehingga ada orang-orang tertentu yang satu sisi kehilangan pengharapan, sisi yang lain yang tadi Bu Marta cerita tuh, justru karena memiliki pengharapan jadi kreatif tuh. Iya. Kira-kira apa Bu? Iya, memang fakta yang saya hadapi ketika saya harus konseling secara online lalu WhatsApp gitu ya, hampir 80% orang yang konseling dengan saya itu memang seperti kehilangan pengharapan lalu bilang, Bu, Tuhan nggak adil banget ya buat saya, apalagi dengan masalah rumah tangga. Bukan semakin membaik tapi semakin memburuk. Yang saya bisa lakukan adalah saya katakan bahwa tetaplah lihat ada sebuah pengharapan. Selama kamu masih punya harapan, pasti masih punya jalan keluar. Tetapi kan seringkali harapan itu kandas karena kita sendiri tidak bisa mengontrol emosional kita, lalu kita tidak bisa mengontrol pikiran kita larut di bawah di dalamnya, sehingga kita tidak lagi bisa melihat ada titik terang, ada jalan keluar, karena semuanya udah terselubung dengan hal-hal yang membuat kita sakit, membuat kita kecewa. Sepertinya Tuhan nggak adil buat kita, tapi ternyata fakta yang saya lihat pun banyak teman-teman saya juga mereka bisa usaha dengan hal-hal yang sangat sederhana. Itu kan sebenarnya salah satu membangun image tentang diri. Seorang yang punya kepercayaan diri yang positif pasti akan coba menggali lagi kira-kira hal apa lagi yang saya bisa kerjakan sehingga saya tidak kehilangan pengharapan. Makanya saya tadi katakan, selama kita masih punya pengharapan, seharusnya kita akan terus kejar dan sampai kita bisa meraih harapan itu. Seperti itu. Oke, wah menarik nih. Ini berarti kita sedang berbicara soal respon seseorang terhadap situasi yang ada. Ternyata kalau dari pemaparannya Ibu Marta tadi diungkapkan bahwa ada dua respon nih. Respon yang pertama adalah orang yang punya pengharapan. Situasinya sama-sama susah, situasinya sama-sama sulit. Yang punya pengharapan bisa menjadi kreatif, bisa termotivasi, bahkan bisa menciptakan hal-hal yang baru. Sementara yang tidak memiliki pengharapan justru makin terpuruk. Nah, kalau menurut Bu Marta sendiri nih sebagai seorang konselor, apa sih yang biasanya menyebabkan seseorang itu kurang memiliki pengharapan di dalam hidupnya, atau bisa menjadi orang yang gampang menyerah, menjadi orang yang gampang putus asa, menjadi orang yang mudah sekali mengeluh, sementara sisi yang lain ada orang yang endurance-nya itu cukup besar gitu ya, daya tahannya, semangatnya. Kira-kira apa sih Bu yang menyebabkan seseorang, apakah latar belakangnya atau apa menurut Bu Marta gimana? Kalau pengalaman kami selama hampir 20 tahun kami bergelut di konselor, bahkan konseling secara pribadi tentang bagaimana memotivasi orang lain, bagaimana pengalaman-pengalaman di masa lalu juga berdampak ketika seseorang memiliki motivasi, dorongan gitu ya, bisa karena luka di masa-masa pertumbuhan. Ketika dia lakukan sebuah kesalahan, orang tua selalu berkata bahwa kamu maksudnya kamu tuh memang bodoh, kamu memang nggak punya apa-apa, bukan diberi motivasi bahwa nggak apa-apa, salah sekali kamu coba lagi gitu. Nah itu bisa pengalaman luka. Ada lagi pengalaman mungkin dia pernah dikecewakan dan itu tidak sekali dua kali. Mungkin orang itu mengalami kekecewaan
satu kali, dua kali, sehingga dia kehilangan kepercayaan terhadap sesuatu, sehingga ketika ada situasi ini kembali terulang, seperti dia sedang buka memori ke belakang, jadi flashback, bahwa hidupnya ternyata aku ini memang sebenarnya hidupnya hanya untuk menderita saja, nggak ada sesuatu yang buat aku bisa bahagia, karena memang berkali-kali dikecewakan, dan itu pengalaman itu harus sembuh, Pak Endi. Jadi tidak boleh tidak sembuh, karena seseorang yang masih membawa pengalaman di masa lalu dan masih dipenjara oleh pengalaman itu biasanya akan sulit untuk move on, dan sehingga dia akan tetap ada di bawah terus, sehingga dia tidak punya keinginan, sekalipun mungkin kita berjuang untuk memotivasi, untuk memberi dia dorongan, tapi dia selalu berpikir bahwa memang aku orang sial, aku nggak pernah dapatkan apa-apa, aku tidak akan dapat yang terbaik. Nah, pengalaman-pengalaman ini yang saya biasanya dapatkan ketika seseorang mengalami pengalaman-pengalaman luka dan mungkin juga trauma-trauma dan sebagainya, dilecehkan, tidak dihargai, disepelekan, karena ini memang sederhana, tetapi setiap orang itu akan bisa rentan terhadap situasi di mana itu tergantung bagaimana dia punya pengalaman di masa-masa sebelumnya, Pak. Kira-kira. Wow. Iya, jadi memang manusia itu kompleks sekali loh, sahabat keluarga ya, dan kita nggak tahu tiap orang itu punya masa lalu yang seperti apa, termasuk pasangan kita. Mungkin pasangan kita adalah pasangan yang mudah sekali menyerah, pasangan yang mudah sekali putus asa. Nah, kalau menurut Ibu Marta nih, Bu, apa sih yang bisa menolong orang supaya dari yang tadinya kehilangan pengharapan, kemudian memiliki pengharapan, Bu? Iya, jadi kita sebenarnya yang tadi saya katakan Pak Endi, sejauh kita ingin memotivasi seseorang dan dorong, tetapi saya sih selalu positif ketika saya berhadapan dengan orang-orang yang punya daya juang yang lemah, misalnya seperti itu. Saya bilang, katakan kepada dia, ini mungkin saat seperti garis start kamu untuk melangkah, membuat satu catatan hidup yang baru untuk kamu menghasilkan sesuatu yang besar. Nah, jangan pernah melihat ke belakang lagi. Coba kamu lihat, ini mungkin menjadi titik awal atau titik balik kamu untuk kembali punya sebuah harapan terhadap sesuatu. Mungkin seringkali kita tidak bisa seperti itu, tetapi yang saya bisa lakukan adalah mendorong dia, ada sesuatu nggak dalam dirimu, karena Tuhan itu kan tidak selalu mendatangkan sebuah hal yang buruk. Bukan Tuhan punya rencana itu, tapi ternyata di dalam situasi buruk Tuhan ingin kita melihat ada hal yang baik dalam diri kita yang mungkin belum kita gali. Nah, Tuhan ingin kita dapatkan dan temukan hal itu dalam diri kita. Kira-kira seperti itu yang saya dampingi mereka untuk bisa kembali bisa bangkit lagi dan punya semangat lagi biasanya, Pak. Oke, di dalam konteks family nih, Bu, kalau misalnya pasangan kita nih, kan kalau misalnya konselor yang berbicara kepada konselingnya, kepada kliennya, relasinya kan nggak bias ya, karena memang konselor akan membimbing dan sebagainya. Kalau ternyata pasangan kita nih yang kurang memiliki pengharapan, misalnya seorang istri yang punya suami yang tiap hari kerjaannya murung, apalagi misalnya karena baru dirumahkan gitu ya, merasa bahwa aduh hidupnya nggak berguna, atau seorang suami punya istri yang merasa bahwa situasi ini tuh bikin tambah susah dan lain sebagainya. Kira-kira apa yang harus kita lakukan sebagai pasangan nih, Bu, kalau pasangan kita adalah tipe orang yang mudah? Kalau mungkin antara percaya tidak, saya dulu punya pengalaman seperti itu, Pak Endi. Saya malah. Wow. Ya. Makanya saya bersyukur banget ketika saya punya pengalaman itu. Sebenarnya Tuhan ingin memakai saya tuh untuk memberi orang lain semangat. Dan yang biasanya memotivasi saya adalah suami saya sendiri, pasangan saya. Ketika saya kan karena punya latar belakang dulu saya sangat terluka dengan pengalaman disfungsi dalam keluarga. Jadi kadang-kadang saya nggak percaya diri saya bisa, saya mampu. Nah, ketika saya lagi tidak mood, jadi kan saya tuh orangnya kadang-kadang agak moody dulu ya, Pak. Saya mengalami pemulihan Tuhan itu saya sangat moody, gampang sekali perasaan saya terganggu dengan hal kecil pun saya bisa terganggu. Nah, tapi saya punya pasangan yang selalu mendorong saya untuk punya pengharapan dari Tuhan, karena ketika kita, orang lain cuma bisa memberi kita semangat, dorongan, tapi kita sendiri nggak punya motivasi dan kita mau membuka diri kita untuk menerima atau mengampuni bagian-bagian masa lalu kita, sehingga kita nggak bisa jadi manusia baru yang punya kekuatan untuk maju. Nah, itu biasanya pasangan harus punya
punya empati terhadap pasangannya untuk memberikan kesempatan, memberikan ruang seluas-luasnya untuk menerima pasangannya seluas-luasnya. Sekalipun kadang-kadang situasinya tidak mudah loh. Saya alami banget dan pikir, aduh luar biasa pasangan saya begitu sabar terhadap saya ya Pak Endi. Jadi saya itu sangat bersyukur sampai hari ini bahwa ternyata ini hasilnya. Saya karena saya mendapatkan pemahaman bahwa pasangan saya aja mendukung, kenapa saya nggak bisa bangkit. Nah itu pentingnya komunikasi antara pasangan. Kalau kita merasa bahwa pasangan itu tidak hanya sekedar menikah saja, lalu menghadirkan anak-anak saja, ternyata enggak. Kita harus punya relasi, kita harus punya hubungan, komunikasi yang baik. Itu harus selalu dibangun. Sehingga situasi apapun tidak membuat pasangan kita merasa ditelantarkan atau diabaikan. Walaupun sangat sederhana perasaan itu. Nah, kita mulai belajar untuk empati terhadap pasangan kita, buka ruang seluas-luasnya, beri kesempatan untuk dia bisa bangkit lagi. Jangan merendahkan, tapi beri dia semangat bahwa dia juga bisa. Kira-kira seperti itu. Wah, menarik sekali. Saya coba garis bawahi beberapa kata kunci yang tadi Bu Martha ungkapkan deh. Yang pertama itu belajar empati terhadap pasangan kita. Karena pasti pasangan kita juga tidak mudah melewati itu semua. Yang kedua adalah bersabar. Harus bersabar karena kita tahu pasangan kita sedang mengalami pergumulan yang tidak mudah. Kemudian memberikan semangat, kata-kata yang positif. Jangan menjudge, jangan kasih label karena pasangan kita sudah pernah terluka di masa-masa yang lalu. Kemudian memberikan pendampingan, itu menjadi hal yang penting. Bu Martha, boleh share nggak kira-kira hal kecil apa sih yang biasa dilakukan oleh Bapak nih ketika Ibu udah mulai moodnya tuh udah berada di satu kondisi mood yang lagi merasa males, lagi merasa ini, apa yang biasanya Bapak lakukan, Bu? Hal sederhana aja. Ya biasanya kan kadang-kadang pasangan sendiri nggak ngerti kenapa kita lagi kondisinya seperti apa gitu ya. Yang biasa dilakukan biasanya hal-hal sederhana saja gitu loh. Kalau misalnya lagi sedang seperti kenapa ya seperti ini, padahal saya tuh pengen seperti ini, tapi pasangan akan bilang, bukankah Mama pernah melihat kan semua yang Tuhan lakukan tuh semua yang baik. Kalau kita disuruh menghitung hal baik atau hal yang tidak baik yang Tuhan kerjakan, coba catat mana yang lebih banyak, yang baiknya atau yang tidak baiknya. Kalaupun tidak baiknya, itu apakah karena Tuhan ingin melukai kita atau mungkin Tuhan punya maksud yang baik lagi buat kita? Dan bisa nggak lihat hal itu? Semakin saya merenungkan dengan kata yang mungkin hanya singkat saja bahwa iya ya, kalau kembali mengingat kebaikan Tuhan, masa kita hanya bisa bersuka cita karena ada situasi yang mengembirakan saja, lalu kita bersyukur sama Tuhan, lalu ada posisi yang tidak membuat kita enak, kita bilang Tuhan tidak mengasihi kita, itu kan sesuatu yang sangat-sangat sangat-sangat mengecewakan hati Tuhan kalau kita tidak melihat hal itu. Nah, saya bersyukur pasangan saya selalu memberi saya kesempatan untuk kadang-kadang tidak selalu memaksa saya untuk cerita saat itu, tetapi beri saya kesempatan untuk saya sekarang sudah jauh banget majunya untuk bisa jujur dan terus terang dengan kadang-kadang perasaan saya. Dulu luar biasa Pak Hendi, ini kadang-kadang jadi konflik. Karena saya kalau sudah tidak suka gitu saya diam, tetapi sekarang enggak, saya akan berusaha juga mengkomunikasikan perasaan saya, kondisi saya, sehingga pasangannya saya tahu dan apa yang saya harapkan dari pasangan saya. Seperti itu kira-kira. Wow, menarik sekali. Kalau saya boleh simpulkan, di sana ada cinta dan di sana ada empati ya. Satu sisi Bapak memberikan support dengan mengungkapkan kata-kata positif dan mendukung, sisi yang lain tetap memberi ruang. Karena menyadari bahwa tidak semua orang cukup mudah untuk bisa men-sharingkan apa yang menjadi pergumulan. Ini ada seorang sahabat keluarga yang sharing juga nih, Bapak Jacob JHE. Awal bulan Maret lalu rencana mau resign di tempat kerja dan mau wira swasta aja. Ternyata kami batalkan dulu karena ada pandemi COVID-19. Tuhan punya rencana lain. Wow, tetap semangat Pak Jacob ya. Kita percaya bahwa pengharapan itu yang akan menopang kita. Bu Martha, waktu kita kan nggak panjang nih Bu. Kita cuma punya waktu kurang lebih 7-8 menit lagi. Bu Martha, boleh dong kasih tips-tips praktis dong buat sahabat keluarga nih yang lagi mungkin cukup banyak juga yang lagi pusing. Satu sisi mereka juga pengen punya pengharapan untuk bisa menciptakan kreativitas di dalam menjalani hidup saat ini, tapi berhadapan dengan situasi yang tidak mudah. Kasih tips-tips praktis Bu Martha, boleh? Oke, mungkin ada beberapa tips yang saya mau kasih. Yang tadi saya katakan, selama kamu masih punya harapan, belajarlah mengejar harapan itu sampai kau meraihnya. Yes. Karena kita nggak tahu batasan waktunya.
ya. Lalu yang kedua, juga ukurlah kemampuanmu ketika engkau ingin meraih harapan. Jadi penting juga Pak, itu sebabnya kita harus punya planning tadi, ya. Jadi ukur kemampuan kita, karena ketika mimpi kita terlalu tinggi, tidak menyesuaikan dengan kemampuan kita, biasanya kalau itu tidak sampai, kita akan gampang jadi kecewa. Yes. Gitu. Nah, ya, kejarlah mimpi itu sejauh kau masih bisa mengejarnya, karena mungkin itu hanya bagian yang tertunda di dalam perjalanan mimpi. Tapi jika sampai engkau ingin mencapai itu, teruslah kejar dan belajarlah percaya, karena percaya itu kan penting. Kalau sudah nggak percaya, sulit sekali untuk bisa meraih mimpi itu. Percaya, wah ini kata yang penting nih. Ketika ngomongin soal percaya, berarti kan terkait dengan spiritualitas kita. Betul. Bu Marta setuju nggak bahwa orang yang memiliki pengharapan itu ada kaitannya dengan spiritualitas? Berarti semakin kita punya kehidupan spiritualitas yang baik, maka kita akan menjadi orang yang memiliki pengharapan. Gimana menurut Bu Marta? Iya, kalau bicara iman kan ya istilahnya seperti itu ya Pak. Kalau iman itu kan dasar dari segala sesuatu yang kita percaya, tetapi bukti dari sesuatu yang tidak kita lihat. Wow, nah, ketika kita mendasarkan hal itu bahwa sesuatu yang kita harapkan kita nggak lihat, mungkin agak sedikit beda dengan harapan. Kita harapan kadang-kadang karena mungkin kalau iman tadi adalah sesuatu yang tidak kita lihat, sehingga kita betul-betul sepenuhnya mengandalkan itu sama Tuhan. Tetapi kalau harapan, kita udah punya terlalu tinggi mimpi kita dan sangat melambung, sehingga seringkali kita, karena kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, itu yang buat kita kecewa. Jadi sangat berbeda sebuah iman dengan sebuah pengharapan. Karena iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita percaya, bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, tetapi kalau bicara harapan, mungkin dia udah hitung-hitung seperti tadi kita bahas di atas Pak. Mungkin dari bisnis dia udah hitung, wah kecewa lagi bagaimana ini. Nah, biasanya itu orang-orang yang mungkin cenderung mengandalkan kekuatan, intelektual, pengetahuan. Ternyata pengetahuan, hikmat manusia itu sangat-sangat terbatas. Itu pentingnya kita punya pengharapan. Landaskanlah pengharapan itu dengan iman kepada Tuhan yang memberikan kesempatan bagi kita dan akan membimbing kita untuk menuntun kita sampai kepada mimpi-mimpi kita. Tuhan senang kok kalau kita bisa meraih mimpi kita dan kita menjadi bahagia, bukan? Betul, setuju sekali. Karena memang manusia boleh berencana, tetapi tetap pada akhirnya kita menyadari bahwa Tuhan yang berdaulat, yang bisa menyatakan kehendaknya. That's why ketika sahabat keluarga punya pengharapan, gak boleh lupa bahwa kita tetap butuh Tuhan. Meskipun kita meng-arrange banyak rencana, jangan andalkan kekuatan kita. Apalagi di tengah-tengah situasi seperti ini, tidak ada seorang pun yang cukup siap untuk bisa menghadapi pandemik COVID-19. Tetapi tadi sharing Bu Marta tuh menarik sekali ya. Secara khusus di tengah-tengah konteks keluarga nih, betapa pentingnya peran pasangan. Peran orang tua memberikan support kepada anak-anak, peran pasangan untuk bisa saling memberikan support satu sama lain, sehingga seberat apapun kenyataannya kita hadapi, kita tidak kehilangan pengharapan. Bu Marta, boleh dong kasih kata-kata penutup nih buat sahabat keluarga terkait dengan topik kita hari ini, Bu. Boleh, Bu? Iya. Sekalipun harapan itu tidak sesuai dengan kenyataan, tetaplah percaya. Kita selalu punya cara untuk bisa meraih harapan itu. Tetap semangat, jangan pernah menyerah dengan harapan itu. Mungkin itu dari saya, Pak Endi. Wow. Karena memang harapan itu soal respon ya. Situasinya boleh sama-sama susah, tapi kalau ada orang lain bisa melakukan hal yang kreatif karena mereka memiliki harapan, kenapa Anda enggak? Nah, kira-kira begitu tuh pesan dari Bu Marta dalam kesempatan malam hari ini. Sekali lagi terima kasih banyak Bu Marta untuk sharingnya. Terima kasih sahabat keluarga yang sudah join bersama-sama dengan kami. Selamat malam, selamat menikmati malam bersama dengan keluarga dimanapun Anda berada.